halaman 36 ya. Tiga enam di situ di buku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, rahmat, taufik dan hidayah sehingga subuh hari ini kembali kita hadir beribadah di masjid yang mulia ini untuk menuntut ilmu yang mulia. Salam dan salawat mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan contoh, panutan, tauladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah salawat yang kita kirimkan, kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Baik Anda sekalian, kita lanjutkan materi kita. Catat dulu. Jadi kita masih di waktu-waktu belajar ilmu. Ada yang bisa ulangi baca? Yang minggu lalu menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Kan ada yang bisa baca? Halaman 36 ya. Sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Kemudian
Wa abdalul awqati sarhus sababi wa waktu sahri wa bainal isa'aini. Jadi waktu yang paling abdal, waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Jadi tepat sekali pengajian kita waktu subuh dan antara maghrib dan isya. Wa yambagi ayyastabrika jami'i awqatihi fa iza malla an ilmi yastaghilu bi ilmi ahad. Para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika jemu mempelajari satu bidang ilmu, jika jemu bosan, ya, mempelajari satu bidang ilmu, maka hendaknya belajar ilmu yang lain. Wa kana Muhammad binul Hasani indahu dafaira wa kana iza malla min nau'i yanzuru fi nau'i ahar. Ini sudah tadi ya. Wa kana yada'u indahul ma'a wa yazilu naumahu bil ma'i wa kana yaqul an-naumu minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi. Jadi Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur. La yanamul laila, tak pernah tidur kalau malam. Di sampingnya disediakan beberapa buku. Bila merasa bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti yang lain. Jadi dia siapkan beberapa buku. Ketika bosan atau jemu dengan satu kitab, maka dia selingi dengan kitab yang lain atau syair-syair, ya. Kemudian di sampingnya disediakan beberapa buku. Bila merasa bosan, maka dia mempelajari atau mengganti dengan buku lain. Beliau selalu menyediakan air di hadapannya. Indahul ma'a, jika merasa ngantuk, jadi beliau selalu menyediakan air di hadapannya. Siapa yang dimaksud ini? Muhammad bin Hasan. Jika beliau ngantuk, air itu diminum untuk mengusir rasa ngantuknya. Wa kana yaqulu, lalu beliau berkata, an-naumu minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi. Beliau berkata, rasa ngantuk itu timbul dari panas, karena syaitan dari panas.
yang selalu menggoda, makanya rasa ngantuk itu dari panas, maka harus ditolak atau dilawan dengan air dingin. Diminum atau bisa kita ya. Itu waktu-waktu belajar ilmu ya. Jadi kita jelaskan dulu bahwa Hasan bin Ziyad itu umurnya berapa tahun? 80. Tapi 40 tahunnya digunakan untuk apa? Belajar. 40 tahunnya lagi untuk mengamalkan ilmu. Belajar dari Hasan bin Ziyad. Kalau kita dikasih umur panjang, ya, amin. Ya, karena rata-rata ulama kita itu panjang-panjang usianya. Kalau usia umatnya Nabi itu kan 63 ya, ya rata-rata. Jadi masa muda digunakan untuk belajar, menuntut ilmu sebaik-baiknya. Minggu lalu saya selalu sampaikan bahwa saya juga ingatkan bahwa gunakan masa mudamu sebelum datang usia tua. Kalau sudah tua baru mau belajar setengah mati nak, ya setengah mati. Tapi sekarang ini bagus-bagusnya kalian belajar karena usia tak masih muda. Kemudian waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu itu yang paling afdal adalah waktu sahur atau menjelang subuh. Makanya kalau bisa biasakan ini, makanya anak santri itu serba bisa, serba diandalkan karena waktu mandinya sebelum subuh. Jadi santri itu harus mandi sebelum subuh supaya juga obat awet muda ya, dan mudah belajar ya, memperbaiki ingatan hafalan ya. Menjelang subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Makanya belajar di situ karena itu waktu yang paling afdal. Kemudian para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Kalau bosan dengan satu ilmu, ya buka lagi, selingi dengan syair-syair atau apa yang bermanfaat ya. Kisah-kisah, buku kisah-kisah Nabi itu harus ditumbuhkan rasa keinginan kita untuk membaca buku. Jangan malas membaca nak ya. Karena membaca itu dengan banyak membaca maka banyak ilmu yang masuk. Banyak ilmu yang masuk. Makanya buku itu jendela dunia. Dikatakan jendela dunia karena banyak ilmu yang bisa kita ketahui dari buku-buku. Jangan buku yang tidak bermanfaat yang dibaca, yang bisa menimbulkan dosa atau maksiat, jangan itu ya. Tapi buku yang mengandung ilmu yang baik. Makanya Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur. Dia tidurnya di siang hari. Malamnya digunakan untuk belajar terus. Kalau dia penghafal, menghafal terus. Jadi bisa khatam cepat. Karena kita itu sesuai dengan usaha tak. Kalau kita santai-santai ya Al-Quran juga akan cuek-cuek sama kita. Tapi kalau kita fokus menghafal dia, mendekati dia, maka dia akan lebih dekat kepada kita. Kalau kita sudah membaca Al-Quran kemudian tidak mau berhenti baca, berarti Al-Quran yang sudah jatuh cinta sama kita. Insya Allah. Sudah ada yang bisa begitu? Kalau mengaji tidak mau berhenti, berarti Anda sudah dicintai oleh Al-Quran. Sama dengan belajar kitab. Kalau kita rajin baca dia, kita tenggelam dalam materi-materi yang kita pelajari, maka ilmu itu yang cinta kepada kita. Subhanallah.
Tapi kalau kita selalu ngantuk, lawan itu ya, dilawan rasa ngantuk itu, karena setan tidak ingin kita dapat ilmu. Kapan kita berilmu, maka akan semakin banyak penghuninya surga. Kan begitu ya. Beliau selalu menyediakan air di hadapannya. Muhammad bin Hasan ini selalu menyediakan air ketika dia belajar. Untuk apa itu air? Bisa untuk diminum dan bisa untuk memercikkan mata kita yang ngantuk, supaya tidak ngantuk. Karena rasa ngantuk itu dari panas. Setan itu kan dari api ya, makanya panas hawanya. Makanya disiram. Makanya kalau dibangunkan di pondok kan dipercikkan air ya. Bukan jadi 1 ember toh? Ya. Itu semua untuk melatih ananda sekalian supaya cepat bangun. Karena kalau kita terbangun, maka otomatis otak kita akan berpikir ya. Makanya langsung wudhu. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda, dibaca-baca dulu itu air baru dekati. Lama dulu dipegang-pegang airnya. Jangan ditunda-tunda, langsung wudhu. Sudah wudhu baru mandi ya. Bersuci dulu, baru wudhu, baru mandi. Diawali dengan wudhu, diakhiri lagi mandi dengan wudhu. Ya, apalagi kalau batal. Selanjutnya kita ke faslun fi syafaqati wan nasihah. Pasal tentang kasih sayang dan nasihat, masih halaman 36. Wayam bagi bagian di tengah-tengah tadi Pak. Cuma di sini agak kecil tulisannya ya. Wayam bagi ayyakuna sahibul ilmi musfikon nasihan, harus menyayangi sesama, harus menyayangi sesama. Senang kalau orang mendapat kebaikan. Goir hasidin, tidak iri. Apa itu iri? Hasidin, hasad, tidak dengki, tidak iri hati, tidak cemburu dengan ilmu yang dimiliki temannya, dengan kelebihan temannya. Kita harus akui ya. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Karena sifat iri itu, sifat hasad itu, sifat dengki itu berbahaya, wala yanfa'u, dan tidak ada gunanya. Wal hasadu yadurru wala yanfa'u. Wa kana ustazuna Syekhul Islami Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqul, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin berkata, qalu inna bunal muallimi yakunu aliman li'anna al-muallima yuridu ayyakuna talamidhuhu fil Qur'ani ulama.
Jadi guru kami Syekh Islam Burhanuddin berkata, anaknya orang alim atau guru akan ikut menjadi alim, karena guru itu selalu menginginkan atau selalu menghendaki murid-muridnya menjadi ulama. Jadi orang yang berilmu itu harus saling menyayangi sesama. Tidak boleh saling membenci, saling iri hati, saling dengki. Apalagi satu pondok begini, bapaknya lain ibunya, tapi sama-sama anak pondok, ya, sama-sama anak pondok. Kalian harus saling menghormati, sayang menyayangi, dan saling mengasihi, ya. Kemudian guru kami Syekh Islam Burhanuddin berkata, anak orang alim atau guru itu menjadi alim karena doa gurunya kepada santrinya. Dan itu benar ya, ketika guru mendoakan santrinya, maka insya Allah anaknya juga akan menjadi alim. Berkat harapan itu serta berkat kasih sayangnya terhadap murid, maka anaknya menjadi alim. Kemudian diceritakan bahwa Syekhul Ajal Burhanul A'immah menentukan waktu mengaji, ini guru ya, Syekhul Ajal Burhanul A'immah, dia menentukan waktu mengaji untuk dua putranya yang bernama Hasanuddin dan Tajuddin. Jadi anaknya bernama Hasanuddin dan Tajuddin. Kalau ada yang sama kebetulan ya. Jadi waktunya duha. Waktunya itu, waktu mengajarnya untuk anaknya itu waktu duha. Dan biasa mengajari anak-anaknya setelah murid-muridnya terlebih dahulu. Jadi guru ini mengutamakan muridnya dulu. Kalau anaknya nanti pada waktu duha baru dia ajar. Dia mendahulukan anaknya orang lain. Kemudian fakana yaqulani, kedua anak tersebut berkata, inna tabi'atana takillu wa tamullu fi dzalikal waqti. Kemudian anak tersebut berkata, sesungguhnya kami tidak punya semangat mengaji pada waktu yang ditentukan oleh ayah kami. Jadi anaknya protes ya, anaknya sang guru ini protes, dia bilang itu bapakku lebih dahulukan muridnya daripada saya sebagai anaknya. Nah, memang harus begitu ya. Faqala abuhuma, kemudian ayahnya berkata, innal gurba'i wa auladal kubra'i ya'tunani min aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum
Kemudian bapaknya berkata, "Ona, sesungguhnya orang-orang ini yang saya ajar jauh rumahnya, jauh datang mengaji hanya untuk belajar ilmu di sini. Mereka adalah anak-anak orang besar, para pejabat, orang kaya, dan terpandang dari berbagai daerah. Makanya aku harus mendahulukan mereka daripada kalian, ya." Itu jawaban dari sang guru kepada anaknya yang protes. "Lama tak aku tunggu, belum pas saya menghadap." Karena orang tuanya mendahulukan santrinya. Pami barkati safaqatihi faqabna'u ala aksari fukahai ahlil ardi fi dzalikal asri fil fikhi. Tapi berkat kasih sayangnya sang guru kepada santri-santrinya, kedua putranya tadi dapat lebih unggul dari para ahli fikih. Jadi begitu, jangan kikir dengan ilmu kita, karena kita akan mendapatkan berkah dari usaha kita, dari ilmu yang kita amalkan. Ya, ini pelajaran yang bisa diambil Anda sekalian, bahwa kalau kita menjadi seorang guru, mari kita dahulukan tugas kita mengajar, baru keluarga. Jadi kalau ada jadwal mengajar harus diutamakan daripada yang lain. Insya Allah anak kita akan menjadi sukses karena kita juga peduli dengan santri kita. Lanjut, wayam bagi alla yunazi'a ahadan wala yuhasimahu li'annahu yudai'a awqatahu. Santri atau para pelajar hendaknya tidak menentang, maksudnya tidak menentang, tidak berdebat, ya. Jangan suka berdebat dengan seseorang. Jangan suka berdebat dengan seseorang, karena hal itu hanya menyia-nyiakan waktu. Qila, dikatakan, al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musi'u sayakfihi masawihi. Ada yang berkata bahwa orang yang berlaku baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Ya. Dan orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatannya pula. Makanya jangan selalu berbuat jahat, tapi mari kita selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, akan kita dapatkan juga balasannya. Itu sebaliknya. As-Sahid Al-Arif Muhammad bin Abi Bakrin, As-Sahid Al-Arif Muhammad bin Abi Bakrin Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakrin Al-Ma'rufi bi imami hawahir Zadah Al-Mufti rahmatullah alaihi. Qala, berkata,
Ansadani Sultanus Syariati Yusuful Hamdani Haza Sihru. Jadi Sahid namanya ini panjang sekali ya. Az-Zahid Al-Arif Muhammad bin Abi Bakar, yang terkenal dengan panggilan Imam Jawahir Zadat Al-Mufti. Tuh, panjang-panjang namanya ya. Berkata, aku pernah dibacakan syair oleh Yusuf Al-Hamdani. Siapa yang bacakan syairnya? Yusuf Al-Hamdani. Apa bunyinya syairnya? Da'il mar'ah la tuhsi alkan sajalah, bilanlah bila ada orang yang berbuat jahat kepadamu. Janganlah kamu balas kejahatannya. Jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan pula. Bagaimana Ji? Cukuplah apa yang dia lakukan sebagai balasan kejahatannya. Jadi ketika kita disakiti oleh orang lain, kita dilarang untuk membalas dengan kejahatan, tetapi cukuplah dia dibalas dengan kejahatan yang dia lakukan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Anda sekalian? Setuju nih ya? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Ya. Karena ada orang di detik naji dia langsung lebih keras lagi pukulannya. Ya. Temannya sedikit ji pukulannya dia, tendangan salto. Jadi dilarang ya main tendang-tendang, nggak boleh. Iya, apalagi sampai meninju, apalagi sampai karate, meski ada jurusnya nggak boleh disalahgunakan. Tetapi disampaikan dengan baik, jangan kayak begitu. Qila man aroda ayurgima atwa adui falyukarrir hadza si'ra wa unsittu. Ada yang berkata bahwa ini rahasianya ya. Ada yang berkata bahwa barang siapa ingin menundukkan musuhnya, perhatikan ya, barang siapa yang ingin menundukkan musuhnya, hendaklah mengulang-ulangi syair ini. Ulang-ulangi nih syair. Apa syairnya? Iza si'ta antalqa aduka rogiman wa tabtulahu gummang wa tahrikahu hamma farum lil ula wasdud minal ilmi anna manisdada ilman nirdada hasiduhu gumman. Nah, artinya ada yang berkata, jika kamu ingin membunuh seseorang karena hatimu sedih, sakit, atau ingin membalasnya karena gelisah, artinya sakit hati ini karena disakiti oleh orang lain, maka caranya berpaculah menuntut ilmu. Berpaculah menambah ilmu, menuntut ilmu tinggi. Pokoknya kok jangan puas hanya dengan sarjana S1, tapi lanjut terus. Karena orang yang iri itu manisdada ilman nirdada hasiduhu gomma. Karena orang yang iri itu akan bertambah menderita batin. Jadi orang yang iri sama kita karena kita punya ilmu itu akan semakin menderita batinnya. Dia sudah pintar bahasa Arab,
belajar lagi bahasa Inggris, belajar lagi kitab kuning. Itu guru tak disengkana ahli bahasa, Prof. Nasar. Beliau menguasai banyak bahasa. He can English language and Arabic and many language. So every student must be study hard to mastering all language. Artinya, Nanda sekalian harus banyak belajar. Study from now, belajar dari sekarang. Don't till tomorrow, jangan tunggu sampai besok. What you can do today, ya. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, pelajari hari ini, pelajari. Don't till until tomorrow, jangan tunggu sampai besok, sampai lusa. Kan biasa, nah belajar sebentar, besok tunggu. Bagaimana hafalannya nak? Besok selalu ditunda kan? Akhirnya tertunda lagi. Jadi jangan, karena waktu itu terus berputar dan tidak mungkin kembali. Makanya banyak belajar untuk membalas orang yang menyakiti hatimu, perbanyak menambah ilmu, maka dia akan semakin iri. Caranya membalas begitu ya, bukan berarti kita mau balas dendam dengan membunuh atau menyakiti mereka, tetapi kalau kita banyak belajar maka kita akan semakin cerdas dan dia akan semakin iri karena kita semakin cerdas, ya. Semakin banyak ilmunya seseorang maka akan semakin banyak pula orang yang dengki padanya. Tapi kita berlindung dari min syarri hasidin idza hasada. Makanya rajin baca surah Al-Falaq. Sudah hafal surah Al-Falaq ya? Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kila dikatakan sibuklah melakukan kebaikan. Alaika antastagil bima solihi nafsika la biqahri aduwika. Dikatakan kamu harus sibuk melakukan kebaikan dan menghindari permusuhan. Faiza akamta masoliha nafsika tadamna zalika qahra aduwika. Jika kebaikan sudah semakin tampak dalam dirimu, perhatikan ini nak ya, ini sangat penting ini. Sibuklah dalam kebaikan. Sibuk belajar, mengaji, ibadah, sholat duha, merja hafalan, mengulang-ulangi pelajaran, itu kebaikan semua itu. Sibuklah melakukan kebaikan dan hindarilah permusuhan, karena itu akan berbahaya bagimu. Jika kebaikan sudah semakin tampak dalam dirimu, maka keganasan musuh akan tertutupi oleh kebaikanmu. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dijahati, semakin dijahati, semakin dia berbuat baik kepada musuhnya. Setiap Rasulullah buka pintu, ada lagi kotoran, ada lagi tinja manusia di depan pintunya, Rasulullah sabar. Kemudian ketika mendengar sang yang selalu sedekah di depan pintunya itu sakit, Rasul malah suruh istrinya bikin kue paling lezat, bikinkan kue paling lezat
akan kubawakan orang yang selalu datang setiap subuh, tapi subuh ini dia tidak datang. Jadi Rasul membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga musuhnya pun takjub, mengakui keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita anak pondok baru disakiti sedikit sama temannya, aku kasih tahu ke orang tua, aku panggilkan ke polisi. Baru sedikit, ya, bukan berarti kita mau saja disakiti, tapi kita berbaik sangka. Mungkin dia tidak sengaja kodong, sehingga terpantul ke lemparannya pas kepalata, akhirnya benjol kepalata. Jadi dia main bola, pas temannya duduk-duduk nonton, langsung kena bola, tendangan. Bola yang ditendang itu terpantul ke pas di dahinya, langsung benjol. Jadi jangan cepat marah, ya, tapi berbaik sangka. Jadi hindarilah permusuhan. Ketika kita selalu berbuat baik, maka musuh akan menjadi jinak. Ya. Musuh akan menjadi jinak. Kenapa? Karena permusuhan hanya akan memojokkanmu dan membuang-buang waktumu. Coba saya tuh pikir, betul tidak? Kalau kita punya musuh, tidak ada yang enak. Mau ke kanan, ada lagi musuh tak, ke kiri ada lagi musuh tak, bagaimana aja gini? Akhirnya meninggalkan pondok hanya gara-gara sedikit banyak musuhnya. Jadi jangan merugikan diri sendiri dengan permusuhan. Nabi Isa berkata, bertahanlah menghadapi ejekan orang yang bodoh sekali saja. Niscaya kamu akan beruntung 10 kali, kata Nabi Isa. Sekali kita menahan diri untuk tidak atau menghindari permusuhan, menghindari ejekan, maka kita dapat 10 balasan yang kebaikan yang kita dapatkan. Wallahu a'lam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan suratul Fatihah kepada sang pengarang kitab ini, Al-Imam Zain Burhanuddin As-Sanuji. Al-Fatihah. Kemudian kita kirimkan juga suratul Fatihah kepada orang tua kita, ketua pendiri yayasan Haji Muhammad Anas. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Kemudian selanjutnya mari kita kirimkan juga surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, para guru-guru kita yang sudah tiada. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang indah di sisinya. Al-Hazimiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'abdi ni'amahu wa yu'abdi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah santri-santri kami santri yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah santri-santri kami santri yang disegani dan disenangi oleh semua orang, ya Allah. Santri yang Engkau ridai, santri yang Engkau berkahi.
Jauhkanlah permusuhan dan perdebatan di antara kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.